santri terlebih kiai itu mau dijajah. Orang itu sangat sial kalau kehilangan kemerdekaan dan kebebasannya, ya kan? Ya, karena itu jiwa itu sebenarnya jiwa yang ditanamkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Taat anti penjajahan, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, kan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gontor TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di acara Gontor Talk kita sudah kedatangan tamu, yaitu Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Ahmad Soeharto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustadz Ahmad Soeharto ini adalah salah satu Ustadz senior yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ustadz tentang pengalaman hidup antum selama di Gontor itu seperti apa? Wah, alhamdulillah bisa, insya Allah. Jadi saya masuk Gontor itu mulai tahun 81, kemudian tamat tahun 85 karena kebetulan saya di kelas eksperimen namanya dulu, kalau sekarang sudah intensif ya. Ketika itu tahu Gontornya itu terlambat. Oh. Iya, setelah tamat SMP baru dengar Gontor. Karena ada guru saya, salah seorang guru yang memberitahu ternyata beliau dulu pernah di Gontor meskipun tidak tamat di SMP, itu guru bahasa Inggris. Itu beliau menerangkan pengalamannya di Gontor. Ketika itu saya sudah di kelas 3 SMP menjelang kelulusan. Ketika mendengar cerita beliau tertarik. Akhirnya saya ingin tahu Gontor. Izin, saya berangkat sendiri, dan itu pengalaman pertama saya naik bis sendiri dari terminal ke terminal, dari Cepu ke Ngawi ke Madiun ke Ponorogo, ketika itu sendirian. Karena pengen tahu Gontor seperti apa, penasaran tadi. Dan ternyata setelah sampai di sini saya lebih takjub lagi, ternyata lebih dari yang beliau ceritakan. Maka ketika itu saya berazam untuk masuk Gontor. Pada awal Ramadan saya dapat informasi ada program Mukimin. Maka saya diantar oleh paman saya untuk mulai Mukim Ramadan di sini. Sampai tanggal 20 mestinya sudah penutupan untuk Mukim Ramadan, tapi saya tidak pulang. Saya lebaran di Gontor. Oh. Iya, terus daftar sendiri ujian. Alhamdulillah lulus. Baru anak baru ya Ustaz ya? Iya, anak baru. Jadi nggak pulang, jadi langsung karena sudah tekad daripada pulang balik nanti malah payah gitu. Alhamdulillah diterima, terus lancar sampai tamat tahun 85. Kemudian menjadi guru di sini tahun 85 sampai tahun 90. Tahun 90 mendapatkan kesempatan untuk belajar mulai merintis pesantren di Banyuwangi, yang ketika itu diwakafkan tahun 90. Kebetulan ketika menjadi guru di sini saya diamanai tugas sebagai salah satu staf sekretariat pimpinan pondok. Jadi sering mendapat tugas-tugas dari pimpinan, termasuk proses serah terima wakaf yang ada di Banyuwangi. Ya, setelah itu ditempatkan di sana. Ternyata di sana sampai 97 tahun ya. Kemudian ditingkatkan lagi di Kediri. Di Kediri tahun 97 sampai 2007 masuk 2008. Karena sudah lebih 17 tahun di luar, ditarik ke dalam. Ketika itu Ustadz Ali Syarqawi wafat, sehingga direktur KMI-nya baru Ustadz Masyudi Subari. Dan kemudian saya diberi kesempatan untuk belajar ke KMI-an menjadi wakil direktur bersama Ustadz Nur Hadi Ihsan. Setelah 3,5 tahun belajar ke KMI-an, dipindah tugaskan di Pondok Putri. Di sana untuk menguatkan Ustadz Hidayatullah, beliau sebagai pengasuhnya, saya sebagai wakil direkturnya. Tapi kemudian tahun 2014 dengan mendapatkan izin Gontor untuk
mendirikan universitas. Ustadz Hidayatullah dibutuhkan, udah beliau ditarik ke sana, kemudian saya yang diamanai untuk menjadi pengasuh di Putri sampai 2001. 2001 kembali ke Gontor lagi untuk menyertai perjuangan guru-guru kita yang ada di sini. Itulah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Pengalaman antum di Gontor ini kan bisa dikatakan sangat panjang, Ustaz, dari tahun 81 baru masuk sampai sekarang. Pastinya ilmu-ilmu tentang kepesantrenan antum lebih dari yang baru-baru di sini. Oh, enggak juga, enggak begitu, sama saja. Karena di sini semuanya, Gontor kan mempunyai prinsip sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Jadi durasi waktu lama atau tidak itu tidak terlalu menentukan. Yang menentukan adalah kesadaran diri seseorang untuk mau mendengar, menyimak, mempelajari, menyerap nilai-nilai pendidikan yang ada di Gontor. Bisa jadi mungkin waktunya tidak lama di Gontor, tapi dengan penuh awareness-nya, kesadarannya, kemudian dia bisa mendapatkan banyak hal. Sebagaimana juga ada waktu berkah itu Lailatul Qadar itu meskipun semalam, tapi khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Jadi kalau dilihat waktu memang panjang, tapi itu bukan jaminan. Jadi sama-sama kita belajar ya. Nah, selama di pesantren ini, Ustaz, ada kesan di beberapa masyarakat bahwa pesantren itu hanya mengajarkan ilmu agama tanpa menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri santrinya. Nah, bulan ini kan bulan Agustus dan kita akan memperingati ulang tahun kemerdekaan. Apakah pernyataan ini tuh bisa dibenarkan atau tidak? Iya, itu pernyataan kalau sampai sekarang masih kita dengar bahwa seolah-olah pesantren itu hanya ngurusi akhirat, ilmu keagamaan, tidak mempunyai kontribusi terhadap penanaman patriotisme, perjuangan dan sebagainya, itu kalau masih terdengar sampai saat ini itu kita sayangkan. Karena sebenarnya suara-suara seperti itu dulu yang menghembuskan itu penjajah. Jadi penjajah itu dulu mereka sebenarnya paham tentang bahaya pesantren terhadap mereka. Ya, karena adanya pesantren itu dirasa sebagai benteng pertahanan moral, pertahanan akidah bangsa Indonesia. Sehingga meskipun Belanda menjajah lebih dari 3,5 abad, tapi faktanya mereka tidak berhasil memurtadkan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim. Mereka paham itu. Ketika perang di Ponegoro itu para santri dan kiai yang berjuang, mereka paham dan mengerti itu. Sehingga mereka kemudian memberikan stereotip bahwa pesantren itu menanamkan pendidikan untuk melahirkan para pemberontak. Iya, memang pemberontak terhadap penjajah. Tapi penjajah itu tidak mampu menekan. Karena pesantren itu kan fleksibel, tidak perlu izin macam-macam. Pokoknya ada kiai, ada masjid, ya sudah, di situ ada proses pendidikan, pengajaran gitu. Jadi di mana-mana itu tumbuh. Sehingga Belanda tidak bisa menekan pesantren, memaksa memberhentikan pesantren, tidak bisa. Akhirnya mereka mendiskreditkan pendidikan pesantren. Jadi mereka tidak mengakui pendidikan pesantren. Yang kedua, mereka menganggap atau membangun citra jelek pesantren. Ya tadi ini. Iya, citra jelek itu diantaranya santri itu gudiken, mereka hidupnya di bilik-bilik yang sempit, yang tidak higienis, makanannya tidak sehat, kolot, pakaiannya kumuh dan sebagainya, tidak ngerti pengetahuan umum gitu kan. Dan ya mereka itu orang-orang yang membawa kepada kemunduran dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu bagian dari pencitraan negatif yang dibangun oleh penjajah. Itu karena ya mereka jengkel juga dengan pesantren itu sebenarnya. Jadi sangat disayangkan kalau ada suara-suara seperti itu sudah pendapat lama dan mestinya tidak dimiliki lagi oleh umat Islam saat ini. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa pemikiran seperti itu adalah pemikiran warisan penjajahan. Warisan penjajah yang senantiasa mencurigai pesantren, mendiskreditkan pesantren, memandang sebelah mata pesantren, itu warisan-warisan penjajah begitu saja. Nah, penjajah itu sendiri kita tahu kan, setelah dia tidak bisa menekan pendidikan pesantren, merusak citranya, tidak memberi fasilitas dan sebagainya, tidak mengakui akreditasi dan sebagainya, maka penjajah itu mempunyai lembaga pendidikan tandingan
Yang pertama adalah zending, itu untuk menandingi pesantren. Yang kedua, mereka membuat sekolah dengan level yang terbatas untuk para priai yang kemudian diproyeksikan untuk menjadi pegawai. Nah, itulah pendidikan itulah yang kemudian menjadi sekolah-sekolah dikembangkan, yang sekarang menjadi sekolah-sekolah itu sebenarnya cikal bakalnya adalah pendidikan kolonialis para priayi yang disiapkan untuk menyiapkan buruh, pekerja, pegawai. Sedang pendidikan yang betul-betul asli Indonesia itu ya pesantren. Ki Hajar Dewantara pun mengakui bahwa pesantren itu bisa menjadi basis untuk sistem pendidikan nasional. Seharusnya seperti itu. Ya, jadi kondisinya begitu. Tadi Antum mengatakan bahwa saat penjajahan Belanda itu ada upaya dari penjajah untuk mendirikan sekolah tandingan pesantren. Iya. Sehingga bisa dikatakan orang-orang mungkin saat itu mengira sekolah inilah yang terbaik karena didirikan oleh orang-orang Eropa. Apakah ada upaya dari pihak pesantren sendiri untuk dalam tanda kutip menyaingi sekolah-sekolah tadi agar umat Islam di Indonesia itu tidak terpengaruh oleh mereka? Oke, jadi begini. Ketika itu pesantren yang ada sesuai dengan kebutuhan zamannya betul-betul sudah efektif. Minimal melahirkan banyak guru ngaji, dai, duat, mubalek yang menjadi mungdirul kaum di masyarakat. Mereka menjadi tokoh, menjadi penggerak, dan akhirnya juga melahirkan jiwa patriotisme. Tadi saya katakan ketika perang Diponegoro itu ternyata yang banyak membantu beliau adalah para kiai dan santri-santrinya. Itu pesantren pada zaman itu ya memang sesuai dengan kebutuhannya seperti itu ya kan. Dan ketika Diponegoro ditangkap, kemudian perang Diponegoro sudah bisa dipadamkan, para pengikut Diponegoro ini tersebar ke seluruh Indonesia, khususnya di Jawa, dan mereka mempunyai ciri khas. Mereka mendirikan pesantren-pesantren lagi, mereka mendirikan masjid-masjid lagi. Ciri khasnya apa? Depan masjidnya ditanami sawo. Jadi kalau kita melihat masjid zaman dulu ada sawonya, itu pengikutnya Diponegoro. Mereka sudah paham itu ada semacam kodenya, sedemikian rupa ya. Jadi kalau kita berbicara ketika itu sudah gitu lah. Cuman ketika model pendidikan zending itu berkembang, umum berkembang, ada yang kemudian menyaingi mereka. Tapi ini dari para tokoh Islam modernis, bukan dari pesantren. Ya. Tokoh Islam modernis ini yang kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan, yang juga pahlawan nasional, Ki Haji Mas Mansur generasi berikutnya, dan tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya yang kemudian mulai mengadakan pendidikan umum. Jadi mereka membuat sekolah-sekolah Muhammadiyah, membuat rumah sakit, kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Ini yang bisa menyaingi, dan itu banyak di perkotaan-perkotaan. Disinilah maka kita melihat sebuah sinkronisme yang bagus, di mana pesantren-pesantren basisnya masyarakat tradisional, sementara di kota-kota itu ada Muhammadiyah dengan gerakan. Dan begitu Islam saling melengkapi, maka tidak perlu permusuhan antara NU yang mereka dasarnya adalah kultur dan tradisional, dan masyarakat Muslim modern Muhammadiyah. Semuanya dibutuhkan dan saling melengkapi. Ya. Nah, kemudian beda dengan kasus Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, gitu kan. Nah, Pondok Modern Darussalam Gontor yang juga lahir pada masa penjajahan, yang juga mempunyai basis-basis nilai dari pondok pesantren salaf. Gontor itu menangkap apa yang menjadi keunggulan dari nilai-nilai pesantren salaf. Tetapi ketika itu para pendiri Gontor berpikiran jauh ke depan, bahwa sekian puluh tahun ke depan pesantren akan menghadapi tantangan lebih berat lagi, maka dibutuhkan beberapa hal peningkatan dan penyempurnaan. Maka konsep modernisasi pesantren dibawa. Meskipun nama modern itu dari pihak luar, dari orang lain gitu lah, tapi pemikiran itu memang ada, sehingga Gontor menjadi sebuah sintesa antara keunggulan nilai-nilai pendidikan pesantren salaf dengan keunggulan sistem pengajaran modern atau sekolah, bentuknya klasikal, berasramanya seperti pondok salaf tapi ditingkatkan dengan sistem lebih baik lagi, metode pengajarannya ditingkatkan lagi, kelembagaannya diformalkan, diwakafkan, dan banyak sekali hal-hal yang sifatnya modernitas ada di Gontor ini. Disinilah uniknya Pondok Modern Darussalam Gontor gitu. Berarti saat itu bisa dikatakan ada semacam
upaya saling melengkapi antara Iya. orang-orang modern dengan orang-orang tradisionalis Ya, dalam apa namanya, membebaskan iya, orang Indonesia ini Iya. dari penjajahan. betul. Dan Gontor mengambil tempat sebagai perekat. Iya, perekat di antara keduanya, mengakomodir dari kedua-duanya gitu. Bisa dikatakan Gontor itu berada di tengah. Karena itu antara dinamakan mereka. sebagai perekat umat. Iya, Iya, di atas dan untuk semua golongan. Iya. Iya, gitu. Ya. Lalu apa kira-kira Ustadz nilai-nilai yang diberikan oleh pesantren kepada para santrinya supaya bisa menjaga kemerdekaan ini dan rasa nasionalisme itu? Masya Allah, ya. Pesantren itu seperti Bapak Kiai kita, pimpinan kita sering menyatakan, yang bersumber dari ajaran Islam tentu saja itu sangat anti penjajah dan penjajahan. Karena itu santri, terlebih kiai, itu mau dijajah. Orang itu sangat sial kalau kehilangan kemerdekaan dan kebebasannya, ya kan? Jadi karena itu jiwa itu sebenarnya jiwa yang ditanamkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Ketika seseorang itu mempunyai jiwa tauhid, dia menjadi orang yang paling merdeka karena dia hanya menghambakan dirinya kepada Khalik Sang Pencipta. Tapi ketika manusia itu syirik, dia tidak mentauhidkan Allah, dia akan terjun jatuh ke tempat yang hina, ke jurang yang hina, karena dia akan menjadi budak, entah budaknya setan, entah hambanya syahwat, entah hambanya dunia, dan itu sangat rendah dan tidak merdeka lagi dia. Justru ketika orang itu mempunyai jiwa tauhid dan itu ditanamkan di pondok tauhid, akidah yang murni, dia akan jadi orang yang merdeka. Kemudian untuk patriotisme, tentu saja patriotisme, mencintai tanah air, itu kalau kita melihat sebagai contoh saja di Gontor ya. Di Gontor ini anak-anak datang dari seluruh pelosok Indonesia, bahkan luar negeri. Kemudian mereka di sini bisa bersatu, fanatisme golongan ataupun kedaerahan dihilangkan. Jadi kalau orang pengen tahu Bhinneka Tunggal Ika yang real itu seperti apa, lihat di pondok-pondok kita, termasuk di Gontor ini. Ya, ini kan mereka bisa hidup berdampingan dan lain sebagainya. Nah, kemudian cinta kepada tanah air itu sudah merupakan fitrah. Fitrah itu sesuatu yang oleh Allah diberikan kepada manusia ketika mereka diciptakan. Itu sudah ada fitrah itu. Seperti seorang mencintai orang tuanya, mencintai keluarganya, mencintai rumahnya, gitu kan? Mencintai desanya. Demikian pula mencintai tanah airnya. Bahkan Nabi sendiri pernah bersabda bahwa kota atau negeri yang paling beliau cintai adalah ahabbu al-bilad ilayya adalah Makkah. Itu kenapa ya? Karena beliau lahir di sana, kecil di sana, punya kenangan-kenangan. Jadi itu adalah fitrah, tidak apa-apa, tidak masalah. Maka kita pun demikian, otomatis secara fitrah kita mencintai negeri ini, anak-anak mencintai negeri ini. Nah, hanya saja, tentu saja kita bagaimana mencintai negeri ini, ada ungkapan memang ya, bahwa hubbu al-watan minal iman. Itu bukan hadis, bukan hadis, tetapi maknanya baik, maknanya baik. Nah, kecintaan kepada negeri itu, nah, di sini kita tanamkan kepada anak-anak untuk mamanya latihan baris berbaris, ya kan? Kemudian mereka mengadakan upacara-upacara, termasuk 17 Agustus dengan peringatan dan upacaranya. Kemudian juga mereka terbiasa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, terutama lagu Indonesia Raya. Bahkan Pondok Gontor dan pondok-pondok lainnya itu sudah membiasakan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan sebelum Indonesia merdeka. Iya, dan lain sebagainya. Di situ jelas sekali bahwa pesantren itu sangat kental dengan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai patriotisme. Maka tepat ungkapan Bapak pimpinan bahwa jangan menggurui pesantren. Pesantren itu guru bangsa. Pilar-pilar kebangsaan yang hanya 4 itu di pesantren lebih dari itu, dan lain sebagainya gitu. Di pondok kita ini kan ada banyak sekali nilai-nilai yang diajarkan oleh para pendiri dan juga Bapak pimpinan kita. Iya. Salah satunya itu ada Pancajiwa, lalu ada moto Pondok Modern Darussalam Gontor. Apakah nilai-nilai itu juga berdampak kepada para santrinya dalam terus memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu, dan juga sekarang mengisi kemerdekaan itu? Apa kira-kira hubungan nilai-nilai tadi dengan rasa nasionalisme dan patriotisme? Ya, baik.
Pancajiwa, kalau kita melihat di Gontor ditanamkan nilai-nilai. Nilai-nilai itulah yang kemudian akan membentuk ya, mensibuh anak-anak kita ya. Nilai-nilai itu adalah pancajiwa. Coba kita melihat jiwa keikhlasan. Contohnya jiwa keikhlasan di sini kan juga sebenarnya intinya mendidik jiwa untuk merdeka dari interest, dari sum'ah, dari riya dan lain sebagainya, karena dia berbuat hanya semata-mata lillah, begitu. Ini juga jiwa kemerdekaan sebenarnya ya. Nah, kemudian ada jiwa kesederhanaan. Itu akan membuat orang itu berjiwa besar sehingga santri-santri akan berani menghadapi kesulitan hidup dimanapun mereka berada, akan berjiwa besar, akan survive karena terbiasa prihatin ya itu. Kemudian ada jiwa kemandirian, itu yang paling tidak disukai oleh para penjajah. Demikian pula jiwa ukhuwah Islamiyah, itu jiwa persaudaraan, itu yang paling dibenci oleh musuh-musuh Islam, ya kan? Jiwa kebebasan juga sangat dibenci oleh penjajah dan sebagainya. Maka jiwa-jiwa itu akan membentuk pribadi yang merdeka, pribadi yang mandiri, pribadi yang sederhana tapi survive, pribadi yang bisa bermasyarakat dengan baik dan lain sebagainya. Dan itu tentu saja adalah manusia yang sangat dibutuhkan di masa-masa kemerdekaan atau untuk bisa mengisi kemerdekaan. Nah, kemudian bagaimana mengisi kemerdekaan? Ya disinilah yang masih menjadi PR besar kita semuanya, gitu ya. Kita insya Allah ini merdeka 78 tahun, tetapi apakah kita sudah benar-benar merdeka? Itu tanda tanya besar. Kemudian kalau kita melihat kembali apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam piagam atau preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di situ jelas sekali masih jauh. Jadi kalau kita baca kembali ya, umpamanya preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di situ bahwa kemerdekaan ini baru merupakan gerbang untuk merealisasikan negara yang adil, makmur, sejahtera. Ini gerbang, ini kemerdekaan itu baru gerbang gitu ya. Nah, kemudian tujuan kedepannya menciptakan kesejahteraan, adil, masyarakat yang adil dan makmur gitu lah. Sebelum itu ya pernyataan anti penjajahan, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, kan begitu ya. Artinya itu proklamasi tentang kemerdekaan. Tapi kemerdekaan itu sendiri baru pintu gerbang. Jadi orang merdeka itu bukan segala-galanya. Setelah merdeka apa? Masyarakat adil, makmur, sejahtera sudah atau belum, kan begitu. Terlebih nanti juga harus disadari bahwa kemerdekaan ini bukan semata-mata perjuangan kita, bukan semata-mata pengorbanan para syuhada, para pahlawan, tapi yang ditekankan oleh para pendiri bangsa kita ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu luar biasa, sangat religius sekali. Ya, jadi itu berarti negara kita ini harus dibangun di atas pilar-pilar religiusitas yang sangat kuat. Sebagaimana dulu para pendiri bangsa juga seperti itu. Kemudian diterangkan dalam lanjutan itu, untuk apa tujuan yang ingin dicapai dengan kemerdekaan itu, yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Sekarang ini, apakah sudah terlindungi? Apakah fakir, miskin, anak-anak yatim terlindungi? Apakah keamanan masyarakat terlindungi? Kriminalitas masih banyak. Kalau kita belum mampu menekan kriminalitas, angka mencederai, membunuh dan sebagainya, berarti kan kita belum mampu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kemudian juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah, yang ada pembodohan. Ya, masyarakat kita masih banyak yang terbelakang pendidikannya. Maka alhamdulillah pesantren kita berperan di situ. Melindungi, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut menjaga ketertiban dunia dan lain sebagainya. Itu semuanya peran-peran yang kita ambil untuk mengisi kemerdekaan melalui pendidikan. Karena bangsa Indonesia ini masih jauh dari cita-cita yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Satu nilai yang mungkin disalahpahami orang tentang nilai kebebasan yang ditanamkan oleh pondok kita ini, karena kebebasan itu kan ada korelasinya dengan kemerdekaan juga. Apa sebenarnya makna kebebasan yang diajarkan oleh pondok ini, supaya kita nggak salah menafsirkan tentang makna kebebasan sehingga menjadi bebas yang tanpa aturan atau tanpa arah?
Kalau kita berbicara, sesuatu itu tidak bisa lepas dari konteks. Bagaimana juga kalau kita belajar tafsir, kita tidak bisa memahami makna suatu lafaz atau kalimat dalam ayat itu secara mandiri, tidak bisa. Ya, secara mandiri bisa pertama kali, tapi kemudian maknanya apa yang tepat itu harus belajar namanya siyak, yaitu kata-kata atau ungkapan yang mendahului dan juga ungkapan yang datang kemudian, as-sawabiq walawahik, kan begitu, itu namanya siyak, berarti konteks. Jadi kata itu terletak dalam ayat itu, konteksnya seperti apa, kita baru akan memahami secara utuh. Demikian pula ketika jiwa kebebasan itu dirumuskan, gitu kan, itu dalam suasana seperti apa Gontor ini, kan begitu. Gontor dirikan tahun 26 dalam suasana penjajahan, maka jiwa itu dimiliki, intinya sebenarnya adalah bebas, kebebasan, merdeka dari pengaruh penjajah. Pengaruh Di situ, asing. pengaruh asing itu yang pertama yang dipahami. Jadi kebebasan ketika itu adalah bebas dari pengaruh penjajah. Ini pertama. Konteksnya seperti itu. Ini yang tidak bisa ditutup-tutupi. Faktanya seperti itu. Maka anak-anak atau pesantren itu sendiri kita melihat ya. Kenapa pesantren itu banyak di pelosok-pelosok? Gontor ini sendiri. Iya, Tebu Ireng juga agak jauh dari kota Jombang ketika itu, sekarang udah jadi kota juga ya. Demikian pula Termas jauh dari kota Pacitan. Ya. Jadi kebanyakan begitu, karena itu wujud perlawanan terhadap penjajah. Pesantren itu melawan penjajah pertama dengan cara uzlah. Jadi mengasingkan diri, gitu lah ya. Menjauhkan diri dari pengaruh. Dengan begitu, minimal dengan jarak itu, penjajah tidak bisa serta-merta mengadakan intervensi, mendikte, mengawasi. Nah, disitulah kayaknya dan kemandiriannya tadi juga. Jadi pesantren itu seperti itu. Yang kedua, pesantren itu tidak mau kooperatif dengan penjajah. Tidak mau kooperatif. Ya sudah, semacam lakum dinukum waliyadin, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, pesantren diam-diam, karena udah jauh dari pengawasan penjajah, itu tetap menanamkan nilai-nilai jihad. Pesantren bersumber dari ajaran Islam. Hanya Islam yang mempunyai konsep jihad. Nah, jadi disitulah perlawanan. Maka kalau Gontor yang berdiri tahun 26 sebelum Indonesia merdeka mempunyai jiwa kebebasan, maka fahami yang pertama ini adalah bebas dari segala macam bentuk imperialisme dan penjajahan. Nah, kemudian di zaman merdeka ini bebasnya seperti apa? Nah, di sini sebagai strategi perjuangan, bahwa anak-anak Gontor tidak disiapkan hanya untuk menjadi pegawai saja, atau hanya untuk menjadi guru saja, atau menjadi mubalik saja, atau menjadi kiai saja, tidak. Tapi min abwabin mutafarriqah. Silahkan berprofesi apa saja asalkan untuk perjuangan Islam. Silahkan berprofesi apa saja, tapi jangan lupa mendidik dan mengajar di tengah-tengah masyarakat. Maka dengan ini anak-anak Gontor bisa leluasa berjuang di tengah-tengah masyarakat. Jadi kebebasan itu adalah kebebasan untuk memilih lahan perjuangan yang sesuai nanti di tengah-tengah masyarakat. Iya. Berarti peran pesantren itu sangat besar ya dalam hal kemerdekaan ini, sehingga tidak bisa dipisahkan antara pesantren dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau boleh saya katakan, sejarah perjuangan kemerdekaan adalah sejarah kiai dan santri. Ya, mungkin orang lain nggak menerima gitu ya, tapi ya faktanya loh begitu. Iya. Itu ada Diponegoro, terus ada banyak kiai-kiai yang terbunuh ketika berjuang melawan penjajah dan lain sebagainya. Karena yang punya konsep jihad, melawan penjajah, anti itu pesantren. Dari mana? Dari Islam. Dari Islam. Iya, begitu. Baik, luar biasa sekali yang telah antum paparkan pada kesempatan kali ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang antum berikan kepada kami, kita semua, juga kepada pemirsa Gontor TV. Dan saya ucapkan terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Kami juga terima kasih atas kesempatannya, dan mohon maaf kalau belum bisa tuntas atau mungkin tidak sistematis. Karena kita kan ngobrol santai. Iya, santai ya. Baik pemirsa Gontor TV dimanapun Anda berada, pada intinya pesantren memiliki peran yang sangat besar sekali dalam kemerdekaan Indonesia ini, dan kita sebagai santri juga harus mengisi kemerdekaan kita dengan cara yang banyak. Salah satunya adalah dengan melaksanakan apa yang sudah diajarkan di pesantren. Demikian acara Gontor Talk pada episode kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.